Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji dan seluruh rasa syukur kita haturkan ke pangkuan ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kemauan untuk menyahuti salah satu dari tuntunannya, yaitu salat subuh berjamaah dengan segenap rangkaiannya. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari lembah yang nista kepada makam yang mulia, dari tradisi hidup jahiliyah kepada kehidupan Islamiyah. Yang tuan hormati Tengku Imam Syik, Tengku Imam Kampung, Tuha Pet, Tuha Lapan, Tuha Adat, Tuha Pakat, hadirin hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Sejenak sambil tanin i'tikaf, mari kita merenungkan kembali salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Dalam ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kuntum khaira ummatin. Kuntumnya bentuk fi'il madhi, dalam bahasa Inggris past tense. Kamu dulu pernah menjadi umat terbaik. Sebahagian ahli tafsir menjelaskan maknanya, awai awak adronyo mendum pernah jid ke umat terbaik. Bahkan jid ke umat terbaik yang pernah Allah lahirkan di tengah-tengah kehidupan umat manusia lainnya. Nah, leboh syarat atau rukun jid ke umat terbaik menurut ayatnya. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan kepada kebaikan, kepada yang baik-baik. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian mencegah dari hal-hal yang buruk atau kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan dan keburukan. Yang kelima, wa tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah. Lau amana ahlul kitab,
seandainya semua ahlul kitab itu beriman, lakana khairan lahum, sungguh berimannya mereka itu merupakan kebaikan bagi mereka. Minhumul mu'minun, sebahagian dari mereka beriman, wa aktsarhumul fasiqun, tapi kebanyakan dari mereka itu adalah fasik. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Dulu kita pernah menjadi umat terbaik dan tetap akan menjadi umat terbaik bila kita melakukan 3 hal ini. Dan 3 hal inilah yang sudah hampa dalam kehidupan umat Islam di dunia, termasuk umat Islam yang ada di Aceh atau di kota Luxmawi. Apa itu? Memerintahkan kepada kebaikan. Pakat urang bak hal-hal yang god. Kejahatan di dunia mutamah, kemaksiatan mutamah, keburukan mutamah karena urang god kakurang. Termasuk urang yang pakat urang lain babut god. Yang le urang pakat urang lain babut bro. Bukan karena penjahatnya bertambah, tapi orang baiknya sudah mulai berkurang. Sehingga kehidupan kita di berbagai bidang syarat dengan keburukan, syarat dengan kemaksiatan, syarat dengan kejahatan, dan syarat dengan berbagai kekejian lainnya. Pakan karena hanale model pakat mupakat. Yang na pakat je kupi sagai dengan baju hubu. Tapi ba'bud-bud lain kakurung pakat. Pulam ba'bud-bud god atau ba'bud yang na dampak god ke gop. Yang na pakat cara bi dampak abruk ke gop, nyan tadu pakat. Ramai-ramai tu urang yang god nyan berberuk ke. Supaya apa? Supaya ada god katanya, supaya berberuk god boleh. Sampai tanya domnan kadat. Supaya ada mulia katanya, payah tahina gop ileh. Menyuhana hina tak kompanya kiban cara gop berhina supaya mulia katanya. Supaya katanya bedeh paling malim, maka payah tapu bangai mandu run lewat deh tanya malim. Kita baru alim bila bisa membodohkan orang lain atau membuat orang lain dianggap bodoh supaya dia dianggap katanya malim. Di dunia Islam tengah terjadi jenuh. Kita tidak mau mengajak orang lain kepada kebaikan karena kita khawatir kalau orang lain baik nampak kita buruk nanti. Menyogop kaya deh gasing katanya. Menyogop cara deh bangai katanya. Menyogop dermawan deh krit katanya. Menyogop mulia deh hina katanya. Padahal setiap orang sudah ada ma'isyatahum, sudah ada jatah masing-masing. Hana payah tak fikir lagi katanya yan. Fikir mentai katanya supaya orang-orang berbuat baik. Ajak mereka berbuat baik. Kita ajak saja belum tentu semua mau pada kebaikan. Weird. Tapi kita berharap supaya semua umat Islam harus berkampanye kembali, harus menggerakkan kembali supaya saling mengajak kepada kebaikan di berbagai bidang. Ini syarat pertama supaya menjadi umat terbaik. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Ini lebih sulit lagi. Karena mencegah orang dari kemungkaran. Para ahli tafsir, mulai dari penulis tafsir tertua At-Tabari sampai generasi-generasi mufassir setelah itu menjelaskan kenapa dalam Al-Quran Allah nepedu perintah
kepada kebaikan lebih awal daripada mencegah kemungkaran di berbagai ayat. Misalnya ini Ali Imran 110, Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah kemungkaran selalu letakkan setelah memerintahkan kepada kebaikan. Atau dalam surah Al-Had ayat 21, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Tetap mencegah kemungkaran setelah memerintahkan kepada kebaikan. Kenapa? Kata ahli tafsir, ini diataf dengan huruf waw. Salah satu makna dan faedah diataf dengan huruf waw adalah ditertib, menunjukkan kepada tertib. Apa tertibnya? Bahwa pakat orang ba'abud God lebih mudah daripada cegah orang ba'abud bro. Tak pakat orang semayang subuh itu lebih mudah. Lebih mudah orang jak semayang subuh. Pakat jih mudah lepas nak jak. Daripada tatam orang bubur maksiat. Itu sulit. Ini juga sudah mulai berkurang drastis dalam kehidupan umat Islam. Sehingga umat Islam tenggelam dalam kemaksiatan, kemungkaran dan keburukan. Sementara sangat sedikit orang yang mengajak mereka untuk berbuat baik dan mencegah mereka dari berbuat jahat. Nyo rukun kedua untuk menjadi umat terbaik. Segala apa salah agak, biasa salah Yahudi, salah Kristian, salah ini, salah itu. Nyo tahu ke roh tile. Karena nyo salah agak mudah tak je. Nyo evaluasi muhasabah ke roh tile tanya. Putra salah katanya. Bele tak minta salah agak. Nyo kai puan cudri Yahudi, urangnya cik nak tugas roh ke. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang tugas kita nyo apa? Yang tugas agak tak tahu dia. Tugas kita apa? Evaluasi diri. Seberapa giat, seberapa sistematis kita dalam mengajak dan memerintahkan orang kepada kebaikan, dan seberapa serius dalam mencegah orang dari kemungkaran, keburukan dan kejahatan. Yang kelima, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Getup dengan tu'minuna billah. Karena le urang pakat urang lain bak pobut but God. Dan tam urang lain dari but bro, tapi kon karena Allah. Tapi karena keuntungan pribadinya. Le masuk urang mudrekah kan yatim. Termasuk urang sembahyang subuh berjamaah. Mungkin karena kena segala jodoh tu. Perleh suara. Makanya getok tu'minuna billah. Baik perintah kepada kebaikan maupun mencegah dari keburukan dan kemungkaran harus karena iman kepada Allah. Harus karena Allah. Baru sukses dakwah Islam, baru hambat dakwah lain yang itamang untuk peroleh umat Islam. Tapi bila tidak, maka kita sangat sulit untuk mengajak orang berbuat baik. Karena pulang cara tak pakai hana menarik. Igop cara pakai cukup menarik. Iklan-iklan menarik. Bahkan juga 20% biaya perusahaan untuk iklan. Yang cara dakwah. Sampai orang pakai odol Pepsodent. Walaupun luhnya itu bit merek-merek lain, tetap Pepsodent. Nagai merek Honda, nyo kenderaan. Walaupun Yamaha pinjam Honda dia. Suzuki pinjam Honda dorong dia. Pakon lengket lau urang cara iklan jigot. Dakwah yang ditempuh mereka canggih sekali, menyentuh perasaan dan pikiran orang tentang produk yang dia jual. Kita ni kalau tak ada yang kai wow tu.
Maka da'i harus mengoreksi dirinya, jamaah juga harus mengoreksi dirinya, supaya kebaikan yang Allah tawarkan dalam Al-Quran, yang Rasulullah dakwahkan, yang para ulama bimbing, jauh lebih baik kualitasnya. Bahkan dakwah gop yang lagut. Cara mekat itanya golom cara. Rasulullah mekat bi uswatin hasanah, dengan contoh. Wate gayu mutrekah urang dro gile kamu sedekah. Rasulullah itu kaya, tapi dia bersedekah untuk agama Allah sampai jatuh miskin. Ha mungkin gasin pelara ratusan anak yatim, pasti urang kaya. Mau urang kaya di nabi anak pelara anak yatim terus terus. Sanggup menghadiahkan unta untuk perang sampai 100 unta. 20 juta tambah unta, pada miliar. Tapi beliau bersedekah di jalan Allah sampai jatuh miskin. Itu Rasulullah. Pada kepakat sahabat untuk jujur, jujur. Mengajak sahabat untuk berbuat baik, dia sudah melakukannya, memberi contoh. Uronyo hana contoh. Tapakat anak belajar, tapi anak hantar mekalan tanya baca buku. Tahu mudik mulai lahir anak tanya sampai tamat kuliah anak pernah mekalan tanya baca buku. Tapi you baca buku anak mit, pernah lagut. Rajin belajar. Pelit anak tu masa bawa warung kopi, jayu but ke dia melasah ke masjid. Tapi anak hantar mekalan tanya baca Quran. Modeling, hana contoh, uswah. Yang kejut, dakwah yang tanpa uswah itu tidak efektif untuk mengajak orang berbuat baik, apalagi mencegah orang dari keburukan. Oleh karena itu para ahli mengatakan, di kalangan umat Islam hari ini mengalami krisis di 3 U itulah. Pertama, uswah. Yang kedua, ukhwah. Yang ketiga, usrah. Apa itu uswah? Keteladanan dari hana contoh. Berjujur nak beh dia anak mi hai oh faham kiban jujurnya. Ini contoh tanya dah pakat semengut ngana tu. Nah jame ayah pegah zat, ayah hanai tempat, ayah iluah. Kita mengajarkan kejujuran tapi mencontohkan kebohongan. Pemimpin kepada rakyat juga begitu. Dosen kepada mahasiswa juga begitu. Guru kepada murid juga begitu. Dan seterusnya. Sehingga ajakan kepada kebaikan hanjalan. Ceramah di mana-mana ceramah. Hansip ngogrip lelu sebuah di mana ceramah. Pengajian 3 minggu 8 malam. Lain 7 malam dah. Tapi 8 ke pengajian. Bengah seput pengajian. Jumlah perguruan tinggi di Indonesia lebih boh. Boh negeri, boh swasta. Dayah di Aceh juga ratusan jumlahnya. Madrasah juga begitu. Sekolah di mana-mana. Urang carang tajai kah? Profesor, doktor, dan seterusnya. Tapi apa yang sudah berubah? Urungnya mentang dalam gerobah ro, kita gerobah gop. Ini yang krisis akhlak. Saya mau katakan kita krisis akhlak. Akhlak inilah yang membuat sebuah umat beradab atau tidak beradab. Lebih le orang temenak dengan orang zikir tengku. Tapi nasib orang baca zikir juga ikut temenak. Ini mengotori agama. Watai semajik kena berzikir. Terus lebih-lebih kau. Gitu bi di waktu masjid. Ini nampak tangga kita menak pun. Tak ada silap ke. Ini Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah yang harus dikoreksi. Uswah. Yang kedua, ukhuwah, rasa persaudaraan.
Kita bisa bermusuhan, bisa saling membenci hanya dengan urusan-urusan sangat sepele. Urusan sangat kecil. Bukan hanya memperebutkan dunia, tapi juga memperebutkan sesuatu yang sebenarnya akhirat. Bisa. Gara-gara berebutkan menjadi pimpinan lembaga pendidikan Islam, bisa mendawarnya. Memperebutkan je ke imam syiik, bisa dawarnya, bisa garu. Memperebutkan je ke imam melasah, bisa garu. Memperebutkan formasi dosen pegawai juga bisa garu. Hal-hal yang sebenarnya sumber pahala bisa berubah menjadi sumber dosa. Hal-hal yang posisinya memperekat persaudaraan, tapi gara-gara memperebutkan itu dengan cara yang salah, akhirnya meretakkan hubungan persaudaraan. Kata balik nengku, sinetron Madafi, dunia yang terbalik. Mestinya untuk posisi itu memperekat orang-orang yang bertikai, mendamaikan yang berselisih. Tapi justru menjadi sumber perselisihan dan sumber pertikaian. Pakon akhlak yang menonjol di zamannya adalah sikap egoisme. Orang perlai ke dawa. Nyanduh nangku. Cara parkir Honda, cara parkir motor, nyanduh tipe katanya nangku. Memang hana kita mecu, tapi jalan kagak kecu. Jalan jatah hajak orang kagak pedang motor kanya. Cuma curi. Lampu merah, tancap gas. Idang kok bengeh itu. Kita bukan hanya membenci, kita sudah mulai membenci kebaikan. Lampu merah, terak dadang nanya, karena memang harus dadang. Itu naik lekan. Tak pebut-but god nak urang bengeh lebihnya. Ini saya kira penyakit-penyakit yang sedang menghiasi kehidupan umat Islam di Luxembourg khususnya dan di dunia pada umumnya. Oleh karena itu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peradaban sebuah bangsa dan dunia dalam catatan sejarah, baik yang direkam oleh Al-Quran maupun oleh hadis-hadis Rasulullah dan para ulama dalam berbagai kitab mereka, dibangun di atas akhlakul karimah, akhlak yang mulia, dibangun di atas orang-orang yang jujur, yang ikhlas, yang rendah hati, pemaaf, dermawan, amanah. Di atas itulah peradaban dunia dibangun oleh Rasulullah dan para pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak di era beliau hingga era runtuhnya dinasti Islam Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi. Ngenyan kebangun peradaban. Kan dengan surak-surak, kan dengan temenak, kan dengan pemalas. Bukan dengan kesombongan, bukan. Tapi dengan kerendah hatian. Dan hidup orang dilandasi dan dihiasi oleh nilai-nilai dan ajaran Islam. Urang jamun Islamnya kan ba'abah, tapi ba'bud Islam. Dakwah Rasulullah lemah lembut. Dakwah Rasulullah dengan penuh kesabaran. Dakwah Rasulullah itu dengan penuh kerendah hatian. Beliau itu maksum tetapi tidak sombong. Dipelihara oleh Allah dari kesalahan tapi tidak pernah angkuh, tak pernah sombong. Nyatanya dia asyad Arab sadum, dia asyad. Kah sombong? Kah merasa letak ada pu? Pada Rasulullah langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap bisa rendah hati. Tetap bisa pemaaf. Kita lihat bagaimana Rasulullah disakiti, Rasulullah difitnah, tapi dia pemaaf. Sementara kita pengikutnya sangat sulit untuk memaafkan. Nah, orang bengeh mu ploh ton nengku ana gagal lah. Masalah apa cutnya tu? Di mana-mana, di seluruh dunia,
Bisa kemarahan antar negara Islam dengan negara Islam lain, kemarahan antar ormas Islam dengan ormas lain, kemarahan antar keluarga Islam dengan keluarga Islam yang lain, atau kemarahan antar individu dengan individu lain. Muton-ton hang boleh-boleh. Dan ini bukan milik orang awam saja. Ulung-ulung na ilmi lagi nyansit. Sehingga gadah uswah pun. Dan gadah ukhwah. Dan yang gele krisis usrah, rasa kekeluargaan. Menyojamun mentau bebel katanya, bebel lontuan tengku-tengku ibu-ibu. Nyan lang kampung, mandum anak emit nyan anak orang kampung nyan. Menyo salah jut tadhot deh. Hang mengeh orang cik. Malah orang cik kerja rumah terima kasih. Karena kata tegur anak ke salah. Karena anak di suatu kampung adalah anak warga kampung itu. Karena rasa kekeluargaan masih kuat. Jino tak tegur anak kau, ijak rumah hebat perang. Nuruh nuruh nuruh. Ini zaman sekarang. Bukan hanya di kota, desa juga begitu. Kenapa? Usrah. Rasa kekeluargaan krisis. Kita tidak merasa bila anak orang lain jahat itu sama dengan anak kita. Karena agama sama dengan kita, akidahnya sama dengan kita. Kalau dia rusak, rusak masyarakat kita. Dia rusak, rusak kota kita. Dia rusak, rusak umat kita. Dia rusak, rusak bangsa kita. Kita tidak merasa lagi begitu. Kamu mulai padam, kamu mulai suram rasa kekeluargaan. Kitanya hanya merasa anak kandung roh, yang kaya anak katanya. Lai mandung anak kau. Baik roh urusan gop, yang urusan gop, yang urusan roh tanya. Ini krisis di kalangan umat Islam, sehingga menyona anak oleh ini mengganja, sabu-sabu, berbuat mungkar. Orang tua yang bukan orang tuanya sungkan untuk menegurnya, karena teguran terhadap dia akan menyebabkan pertengkaran kita dengan orang tua mereka. Inilah krisis yang harus kita sadari dan kita atasi supaya kita menjadi khairul ummah, umat yang terbaik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkati kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.